Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akbar Rizky Alrawayan dari Prodi Informasi jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dengan NIM belakang 040. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu apa itu pengertian dari standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Untuk fungsi dari standarisasi komputer sendiri ada 4. Yang pertama, addressing. Header IP, paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Router menggunakan alamat ini untuk menuntun setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer mengirim dan menerima. Lalu ada reassembly. Penggunaan Internet Protocol adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Hal ini dikarenakan sebagian besar pesan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu paket. Dan karena paket tidak dimungkinkan dalam urutan yang benar, paket harus tersusun ulang saat tiba di penerima. Lalu ada timeouts. Setiap IP paket mengandung self-destruct counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overload dengan paket yang rusak. Lalu yang keempat ada opt-in atau IP. Terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Untuk menemukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis standarisasi jaringan. Yang pertama, OSI atau Open System Interconnection. Pada bagian ini ada beberapa layer pada OSI. Lalu dibagi ada upper layer dan lower layer. Untuk upper layer ada application, presentation, station. Lalu untuk lower layer ada transport, network, data link, dan physical. OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI atau Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi dalam 7 lapisan di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Model OSI sendiri dibagi dalam 2 yaitu upper layer dan lower layer. Untuk upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatian adalah lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membangun desainer jaringan, memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Untuk 7 layer OSI sendiri terjadi application layer. Pada lapisan ke-7 ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi di antara program komputer, seperti program email dan service lain yang di jaringan, seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Untuk protokol pada application layer, yang pertama ada HTTP Hypertext Transfer Protocol, lalu ada FTP File Transfer Protocol, ada NFS Network File System, ada DNS Domain Name System, POP3 atau Post Office Protocol, lalu ada MIME atau Multi-Burst Internet Mail Extension, lalu ada SMP atau Server Message Block, lalu NNTP Network News Transfer Protocol, dan DHCP Dynamic Configuration Protocol. Lalu yang kedua ada Presentation Layer.
Pada lapisan ke-6 ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format dapat ditransmisikan dulu melalui jaringan. Protokol pada presentation layer yang pertama ada Telnet, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, SNMP atau Simple Network Management Protocol. Lalu yang ketiga adalah Session Layer. Pada lapisan kelima ini fungsinya untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Pada Session Layer ada beberapa protokol. Yang pertama ada NetBIOS, lalu NetBUI, lalu ADSP, Apple Data Talk, Apple Talk Data Stream Protocol, ada PUB Printer Access Protocol, lalu ada SPDU atau Session Protocol Data Unit, dan RJP. Lalu yang keempat adalah Transport Layer. Pada lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dan sukses, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Untuk protokol pada transport layer ini ada TCP Transmission Control Protocol, ada UDP atau User Datagram Protocol. Lalu ada network layer. Pada network layer ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang berada di lapisan ini ada IP Internet Networking Protocol, ada ARP Address Resolution Protocol, RARP atau Reserve Address Resolution Protocol, ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, ada IGMP Internet Group Message Protocol. Lalu ada yang keenam ada Data Link Layer. Pada lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan perangkat keras seperti halnya media access control, address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer beroperasi. Protokol pada data layer ada PPP atau Point to Point Protocol, ada SLIP, Serial Line Internet Protocol. Lalu yang terakhir ada Physical Layer. Pada lapisan pertama ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Pada layer ini, dia tidak memiliki protokol. Lalu yang kedua ada TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Pada TCP/IP ini ada 4 layer. TCP/IP sendiri adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Pada TCP/IP ada 4 layer. Yang pertama adalah Application Layer. Pada lapisan aplikasi ini adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung pengguna. Jika kita analogikan pada layer ini, contohnya adalah aplikasi yang Anda digunakan seperti bermain komputer. Lalu ada Transport Layer. Lapisan transport yang berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application. Lalu yang ketiga ada Network Layer. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Lalu ada yang keempat, Network Interface Layer atau NIL. Pada lapisan terakhir, network protokol TCP/IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer dan transmisi khusus. Komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel, tembaga atau fiber optik, ataupun secara nirkabel atau network.
Lalu yang keempat ada UDP, atau yang keempat ada net. Lalu selanjutnya kita menuju jenis-jenis networking protokol. Untuk jenis networking protokol, yang pertama ada Serial LAN Internet Protocol atau SLIP. Merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Lalu ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Lalu Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, protokol yang digunakan untuk World Wide Web. Lalu ada Telecommunication Network atau Telnet, protokol jaringan yang digunakan untuk koneksi internet atau local area network. Lalu ada FTP atau File Transfer Protocol, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antara mesin-mesin di dalam sebuah internet network. Lalu ada LDEP atau Lightweight Direction Access Protocol, protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi. Lalu ada SSL atau Secure Socket Layer, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Lalu ada SNMP, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Lalu Secure Shell atau SH, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antar dua komputer. Lalu ada Post Office Protocol version 3 atau POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Internet Message Access Protocol IMAP adalah protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Lalu ada ICMP atau Internet Control Machine Protocol. ICMP katanya digunakan untuk sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Lalu ada Point-to-Point Protocol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network. Lalu ada Domain Name System atau DNS, Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer. Lalu ada HTTPS atau versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.